Sang Pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada. Baik Bapak Ibu semua, selamat siang. Siang Pak. Terima kasih kesempatan untuk pagi menjelang siang hari ini kepada seluruh Bapak Ibu guru yang telah meluangkan waktunya untuk bersama-sama dengan Ibu Putri Telomono sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Pada pagi hari ini beliau akan menyampaikan budaya positif, yang mana ini adalah salah satu tugas dalam calon guru penggerak. Jadi kepada Bapak Ibu semua, agar dapat kita ikuti bersama, dan nantinya segala saran dan masukan serta pertanyaan-pertanyaan nanti yang ada pada penyampaian materi ini nanti kepada Bapak Ibu semua diberikan waktu. Dan untuk mempersingkat waktu, kepada Ibu Putri sebagai narasumber pada pagi hari ini, waktu dan tempat diberikan. Ya, terima kasih Bapak Moderator. Sebelumnya saya sapa kita semua, selamat siang. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru, rekan-rekan telah bergabung bersama kami pada siang hari ini. Pada hari ini saya sebagai CGP Angkatan 10 akan menyampaikan materi tentang budaya positif. Jadi sebelum saya memaparkan atau menjelaskan bagaimana budaya positif di dalam lingkungan sekolah penerapannya, maka saya ajak rekan-rekan Bapak Ibu guru untuk speaking dulu, biar kita refreshing sejenak supaya tidak terlalu kaku. Karena ini adalah implementasi bagi kita guru-guru dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di dalam kelas dan lingkungan sekolah. Jadi saya ajak Bapak Ibu guru untuk berdiri. Kita coba refreshing sejenak biar tidak kaku. Oke, kita mulai ya. Ini adalah speaking supaya kita lebih rileks dan santai mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Jadi mari kita memacu semangatnya pada speaking ini. Kita mulai ya.
Ya, baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini juga izinkan saya memperkenalkan fasilitator kami. Inilah fasilitator kami di angkatan 10 ini, dan secara pribadi pengajar praktis saya ini di depan Liber Marpau, dan saya sendiri sebagai CGP angkatan 10. Pada aksi nyata budaya positif ini, sebelumnya di CGP angkatan 10 kami telah mempelajari 3 modul dari sebelumnya. Yang pertama adalah mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Yang kedua, nilai dan peran dari guru penggerak. Yang ketiga, visi guru penggerak, dan sekarang adalah budaya positif. Nah, budaya positif ini adalah merupakan bagaimana kita seorang guru mampu membuat tempat yang nyaman, aman, dan menyenangkan terhadap siswa. Artinya Bapak Ibu, kita menerapkan budaya positif di sekolah dengan harapan kita mampu menciptakan suasana yang aman dan nyaman terhadap siswa. Walaupun kita adalah siswa, di sini tidak lepas bagaimana kemampuan kita sebagai Bapak Ibu guru mampu berkolaborasi. Kita sesama rekan-rekan Bapak Ibu guru mampu berkolaborasi dalam menciptakan budaya positif tersebut di dalam lingkup sekolah. Selanjutnya, tujuan dari budaya positif itu apa sih? Kenapa ada penerapan budaya positif? Tujuan dari budaya positif yang pertama, terbentuknya karakter disiplin yang kuat. Inilah yang kita harapkan Bapak Ibu. Mungkin di tempat ini ada PKS kesiswaan. Dia sangat mengharapkan siswa-siswa ini memiliki karakter yang baik. Dan saya rasa bukan hanya PKS kesiswaan, kita seluruh Bapak Ibu guru mengharapkan siswa itu punya karakter yang baik. Karena itu salah satu juga tujuan akhir dari pendidikan kurikulum merdeka, terciptanya profil pelajar Pancasila, di mana di salah satu dimensinya adalah pembentukan karakter religius. Yang kedua adalah menumbuhkan dan menguatkan karakter positif melalui pembiasaan-pembiasaan positif. Nah, di dalam penerapan budaya positif ini adalah bagaimana kita mampu menumbuhkan dan menguatkan karakter positif melalui pembiasaan-pembiasaan positif. Di sekolah kita, pembiasaan-pembiasaan positif sudah terlaksana Bapak Ibu, hanya saja mungkin belum efektif. Apa yang sudah terlaksana? Contohnya, kita mengadakan kegiatan mungkin rubrik sekali seminggu. Yang kedua, kita mengajak siswa ketika masuk dalam kelas, sebelum dan sesudah pembelajaran dilaksanakan, kita ajak berdoa. Itu adalah pembiasaan positif. Kita ajak siswa untuk selalu menyapa, sopan. Itu adalah pembiasaan-pembiasaan positif Bapak Ibu. Yang ketiga adalah menumbuh kembangkan karakter profil belajar Pancasila. Seperti yang saya katakan dari awal, di dalam tujuan akhir pendidikan kurikulum merdeka ini adalah profil belajar Pancasila. Bagaimana kita mampu menumbuh kembangkan profil belajar Pancasila? Ya, salah satunya adalah melaksanakan pembentukan karakter tadi melalui budaya positif. Kolaborasi tadi itu adalah salah satu langkah yang kita ambil dalam mengembangkan karakter di dalam profil belajar Pancasila. Yang selanjutnya adalah terbentuknya keyakinan kelas sebagai landasan dalam memecahkan permasalahan yang ada di kelas. Ini penting Bapak Ibu. Mungkin nanti di materi selanjutnya saya akan menjelaskan keyakinan kelas itu seperti apa. Tetapi di dalam proses pembelajaran, terlebih lagi kita Bapak Ibu guru ini, kita akan melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas
Bapak Ibu, itu akan menjadi pedoman kita dalam mengarahkan anak-anak, karena itu akan menjadi suatu aturan yang diikuti. Dari 1-3. Selanjutnya, yang kita harapkan ini di dalam penerapan budaya positif Bapak Ibu, kita mengharapkan 75% dari seluruh siswa-siswi kita itu sudah menunjukkan mempunyai karakter positif, mulai dari religius, peduli, disiplin, toleransi, gotong royong, dan bertanggung jawab pada proses pembelajaran maupun di luar proses pembelajaran. Inilah yang kita harapkan Bapak Ibu tujuannya. Dengan penerapan budaya positif kita mengharapkan, walaupun kita menginginkan 100%, tetapi setidaknya 75% penerapan budaya positif mampu mendapatkan output seperti yang di atas ini. Selanjutnya kita harus memahami disiplin positif itu seperti apa dia. Kita sering mendengar dan mungkin saya rasa Bapak Ibu guru pun sudah pernah kita implementasi. Cuma kita tidak menyadari bahwa itu adalah bagian dari disiplin positif. Saya juga sebaliknya seperti itu Bapak Ibu guru. Sebelum mengikuti guru penggerak dan mempelajari modul 1.4, disiplin positif itu belum saya pahami secara umum. Nah, disiplin positif ini adalah merupakan suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Jadi ini perlu kita garis bawah bahwa kita menerapkan disiplin positif itu di mana dalam penerapannya itu tanpa hukuman dan tanpa hadiah. Jadi bagaimana anak mampu melakukan atau membentuk karakter yang baik dengan tanpa kita hukum dan tanpa kita beri reward atau hadiah. Nah, inilah yang akan kita pelajari di dalam disiplin positif ini. Kita harus melihat pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, karena Ki Hajar Dewantara ini adalah yang menemukan beberapa filosofi pendidikan, sehingga pada kurikulum Merdeka dan sampai saat ini penerapannya kita selalu mengikuti atau mengimplementasikan hasil-hasil dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut. Di mana salah satu budaya positif juga merupakan hasil dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, menyatakan untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya ataupun berasal dari dunia, dari luar diri. Jadi Ki Hajar Dewantara pun menyampaikan bahwa di dalam penerapan disiplin positif kita melihat bagaimana anak-anak itu memiliki disiplin yang kuat berasal dari dirinya. Artinya dia motivasi internalnya, intriksinya, keinginan anak-anak itu sendiri mau mengubah karakternya. Sama seperti yang saya sampaikan, tanpa kita hukum atau tanpa kita beri imbalan. Ada inisiatif tersendiri. Di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Artinya gini Bapak Ibu, bahwa kita punya kontrol terhadap diri kita sendiri. Gimana kita mampu menciptakan diri kita ini punya kontrolnya. Kita yang mengontrol, jangan orang lain yang mengontrol kita. Kalau mungkin kita Bapak Ibu guru diberikan aturan, mungkin kadang-kadang kita tidak mengikutinya atau melanggar aturan tersebut. Tapi kalau ini adalah inisiatif diri kita sendiri, kita mengontrol diri kita, kita paham pentingnya hal tersebut atau aturan tersebut dilaksanakan tanpa ada hukuman, maka itu akan lebih baik Bapak Ibu. Sama seperti itu yang akan kita ciptakan kepada peserta didik kita atau murid-murid kita nanti ke depan.
Lalu kita ketahui bahwa kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Manusia ini mempunyai kebutuhan bertahan hidup, Bapak Ibu. Kita punya kebutuhan supaya kita itu bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang, penerimaan. Anak-anak itu membutuhkan kebutuhan yang namanya cinta dan kasih sayang, di mana kita Bapak Ibu guru memberikan cinta dan kasih sayang kepada peserta didik kita. Yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan atau pengakuan. Anak-anak itu butuh pengakuan, Bapak Ibu. Mungkin kita sendiri tahu bahwa anak-anak itu butuh diakui. Kadang-kadang sering kita katakan bahwa anak-anak itu lagi mencari jati dirinya. Yaitu pada mungkin masa-masa fase di mana dia mencari jati diri. Itu karena anak-anak butuh pengakuan. Mereka ingin diakui. Kata lain sering kita sampaikan anak-anak ini caper, cari perhatian. Padahal sebenarnya mereka ini adalah ada kebutuhan, mereka butuh pengakuan gitu. Yang keempat adalah kebutuhan kebebasan. Itu adalah pilihan. Anak-anak ini menginginkan kebebasan. Mereka suka kebebasan. Mereka tidak mau terlalu diatur dengan hukuman. Terlalu keras kita sebagai guru, mungkin kita terlalu keras kepada mereka. Mereka butuh kebebasan, Bapak Ibu. Yang ketiga, yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan. Anak-anak butuh kesenangan. Kita aja Bapak Ibu guru pengennya senang-senang, happy. Apalagi anak-anak. Yang selanjutnya, kita juga harus memperhatikan motivasi perilaku manusia. Menurut Diane Gosen dalam bukunya menyatakan 3 alasan motivasi perilaku manusia. Motivasi yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu adalah motivasi perilaku manusia. Dia menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi perilaku manusia itu seringkali mereka melakukan hal yang baik supaya untuk dapat pujian, imbalan, supaya untuk dapat dihargai. Jadi mereka buat hal-hal yang baik, karakter yang baik di depan kita, supaya kita puji, oh kamu ini karakternya baik sekali. Nah, ini adalah motivasi dari perilaku manusia. Yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang terakhir ini adalah motivasi perilaku manusia ini adalah di mana mereka punya motivasi dari diri sendiri dengan menghargai nilai-nilai kepercayaan mereka. Artinya gini Bapak Ibu, mereka melakukan karakter yang baik karena mereka percaya bahwa karakter yang baik itu adalah penting untuk diri mereka. Karakter yang baik itu memang harus wajib dikembangkan dalam diri mereka. Sama seperti kita Bapak Ibu, kita menyadari bahwa ketika kita menghargai orang lain, ketika kita memberikan bantuan kepada orang lain, kita melihat hal itu bahwa itu adalah perlu. Itu kepercayaan kita tanpa harus diberikan imbalan. Tetapi inisiatif sendiri kita melakukan hal demikian. Nah, selanjutnya kita masuk pada topik nilai-nilai kebajikan universal. Di sini adalah contoh nilai-nilai kebajikan universal yang ada di profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Ini juga yang di kurikulum Merdeka ini juga yang sedang kita terapkan. Walaupun tidak sepenuhnya sudah bisa kita jalankan, tetapi kita sudah mulai. Kita sudah mulai di sekolah kita sebagai guru penggerak, kita sudah mulai melaksanakan nilai-nilai kebajikan. Yang pertama adalah nilai beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah nilai mandiri. Yang ketiga adalah nilai bernalar kritis. Yang keempat adalah berkebinekaan global. Yang kelima adalah bergotong royong, dan yang terakhir adalah kreatif. Nah, ini adalah posisi kontrol Bapak Ibu. Tadi kita sudah memahami budaya positif, disiplin positif. Nah, bagaimana dengan kita sebagai guru? Bagaimana penerapannya gitu? Kadang-kadang kita sebagai guru Bapak Ibu, mungkin kegiatan sehari-hari yang kita laksanakan
kegiatan pembelajaran dalam kelas. Anak-anak ini memiliki berbagai macam karakter yang unik, dan itu kita sadari. Mungkin Bapak Fas lebih paham kalau kita mengajar di kelas 32. Bapak Fas sebagai PKS kesiswaan ada sekitar mau 600 siswa, dan itu berbeda-beda karakter. Bagaimana kita mampu mengontrol hal demikian? Dalam pengontrolan itu kita bisa melakukan dalam 5 langkah. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa memilih pengontrolan seperti apa yang kita terapkan sebaiknya di dalam sekolah untuk penerapan disiplin positif. Nah, sebelum saya menjelaskan 5 pengontrol ini Bapak Ibu, mari kita tonton video. Dalam video ini ada beberapa implementasi penerapan posisi kontrol yang sering kita lakukan di dalam sekolah. Ini adalah posisi pembungkuk. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab nggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, yang kedua adalah posisi pembuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Nah, ini adalah posisi sebagai teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja.
harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah, ini adalah posisi terakhir, posisi manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, di video tadi kita sudah melihat dan mendengarkan bersama bagaimana posisi kontrol sebagai guru. Ada 5 kontrol yang mungkin di salah satu 5 itu pernah kita lakukan. Saya sendiri kalau secara pribadi saya pernah melakukan posisi kontrol seperti pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, pemantau juga sudah, teman juga sudah, dan mungkin manajer juga sudah, cuman belum efektif. Nah, di posisi kontrol pemberi hukuman ini sebenarnya di budaya positif diharapkan supaya kita tidak menerapkan hal demikian lagi. Jadi kita memilih posisi kontrol seperti apa yang perlu kita lakukan. Karena tadi kita udah belajar apa itu disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia. Nah, dari video ini seharusnya kita melakukan posisi kontrol yang lebih baik ini adalah seperti manajer, Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Karena di posisi kontrol sebagai manajer ini adalah posisi kontrol di mana di 4 posisi tadi tidak kita terapkan. Artinya walaupun ada sebagian tetapi tidak kita terapkan lebih detail ya, seperti penghukum. Kalau anak buat pelanggaran kita hukum, kita beri hukuman. Sebenarnya itu menyakiti anak-anak, itu menyakiti perasaan mereka. Walaupun kita di dalam implementasinya sebelumnya pernah melakukan hal demikian, karena saya juga pernah, tetapi setelah mempelajari modul ini dan ikut di dalam CGP ini, saya paham ternyata selama ini kurang efektif gitu yang dilaksanakan, yang saya laksanakan. Pembuat merasa bersalah. Nah, ini sering kita lakukan supaya anak-anak itu merasa bersalah. Dia merasa bersalah, apa yang dilakukannya itu adalah telah menyakiti perasaan orang lain. Nah, ini juga membuat anak-anak kurang semangat jadinya. Dan ada trauma dalam dirinya
anak pribadinya merasa bersalah. Sebagai teman, kadang-kadang sebagai teman ini kalau kita lakukan atau implementasikan di dalam posisi kontrol sebagai guru, mungkin ada juga siswa yang tidak menghargai kita jadinya. Dia menganggap kita teman, terlalu friendly, terlalu berteman. Jadi kadang-kadang hilanglah karakter sopan santun peserta didik tadi jadinya. Nah, pemantau, di dalam pemantau kita hanya memantau saja Bapak Ibu, kita hanya melihat saja. Tetapi kalau kelima ini adalah manajer, bagaimana kita mampu melakukan posisi kontrol sebagai manajer ketika anak membuat pelanggaran, kita sebagai guru mampu mengatasinya dengan memberikan solusi kepada anak. Mungkin nanti saya akan nanti memaparkan contohnya di segitiga restitusi sebagai peran manajer. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah kita memahami tadi posisi kontrol seperti apa, sekarang kita masuk pada keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas ini adalah salah satu dasar dalam mengatasi masalah, mengatasi pelanggaran siswa. Nah, kalau dulu seringkali kita melihat bahwa keyakinan kelas ini seperti aturan kelas. Kita melihat keyakinan kelas adalah sebagai aturan. Aturan itu adalah sesuatu yang wajib diikuti. Dan kadang-kala yang membuat aturan adalah kita sebagai Bapak Ibu guru. Kita buat aturan di dalam kelas, anak-anak tidak boleh berhenti, anak-anak tidak boleh terlambat, anak-anak tidak boleh panjang kuku, anak-anak tidak boleh tidak rapi dan lain sebagainya. Itu adalah aturan mungkin yang sering kita buat. Tetapi keyakinan kelas ini adalah kalimat positif di mana kita mengajak keterlibatan peserta didik dalam membuatnya. Sekali lagi saya sampaikan, keyakinan kelas ini adalah bagaimana kita mampu mengajak peserta didik untuk terlibat dalam membuat keyakinan kelas. Itu keyakinan kelas. Artinya terbentuknya keyakinan kelas Bapak Ibu karena adanya kesepakatan. Bukan semena-mena guru mata pelajaran atau mungkin semena-mena kita sebagai guru membuat aturan-aturan kelas. Tetapi keyakinan kelas ini adalah adanya kesepakatan antara guru dengan si murid. Mereka sepakat bahwa itu adalah keyakinan mereka, kepercayaan mereka yang akan mereka ikuti di dalam kelas. Nah, contohnya Bapak Ibu, ini keyakinan, cara pembuatan keyakinan kelas. Mungkin nanti kita bisa implementasikan ini. Saya sendiri sudah baru-baru mulai mengimplementasikan hal ini setelah memahami keyakinan kelas itu penting sekali perannya dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama adalah buatlah keyakinan kelas yang singkat dan jelas. Yang kedua, buatlah keyakinan kelas yang positif. Yang ketiga, bacakan keyakinan kelas secara rutin. Artinya Bapak Ibu, ketika kita membuat keyakinan kelas, maka kita bacakan secara rutin setiap masuk. Kita sudah buat. Contoh keyakinan kelas apa? Kita sepakati kepada peserta didik. Anak-anak kita buat keyakinan kelas ya dalam kelas ini yang kita ikuti. Contohnya, saling menghormati dan menghargai. Kita kasihlah, kita mungkin kasih satu keyakinan dulu sebagai stimulus untuk anak-anak bisa melihat keyakinan apa yang akan mereka munculkan nanti. Nah, mungkin kita akan bertanya kepada peserta didik selanjutnya, keyakinan kelas apa yang ingin anak-anak kami harapkan di dalam kelas kita. Menjaga kebersihan kelas. Mungkin anak-anak merespon menjaga kebersihan kelas. Itu adalah keyakinan yang kita sepakati bersama. Bukan hanya kita Bapak Ibu guru, tapi anak-anak juga menyukai keyakinan tersebut. Membantu teman yang membutuhkan, menjaga ketertiban kelas, berkomunikasi dengan baik, mendengarkan dengan penuh perhatian, menerima pendapat orang lain, berani mengemukakan pendapat, menyelesaikan masalah secara damai. Itu adalah keyakinan, contoh-contoh keyakinan yang mungkin akan kita terapkan di dalam kelas ketika kita masuk di dalam kegiatan proses pembelajaran. Nah, setelah kita buat keyakinan kelas Bapak Ibu, mungkin kita melihat bahwa 100% anak-anak akan mengikuti
kelas itu tidak, Bapak Ibu. Kita berkeyakinan keras, masih aja ada yang mungkin melanggar keyakinan tersebut. Masih aja ada beberapa anak-anak mungkin yang tidak mengikutinya. Nah, bagaimana cara kita mengatasi masalah ketika ada beberapa siswa atau ada salah seorang murid melanggar keyakinan kelas yang kita buat tadi di dalam kelas? Yang kita lakukan adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah penting, di mana ini adalah memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan hingga memiliki tujuan yang jelas. Ini adalah segitiga restitusi, Bapak Ibu. Ketika ada anak-anak yang melanggar keyakinan kelas tadi, kita terapkanlah segitiga restitusinya. Segitiga restitusi, Bapak Ibu, memberikan penawaran, bukan paksaan. Bagaimana kita mampu memberikan penawaran kepada anak-anak tanpa paksaan? Tanpa kita berikan hukuman, tanpa kita berikan imbalan, tapi kita tawarkan sesuai dengan keyakinan kelas tadi yang sudah kita terapkan, kita kolaborasikan bersama. Nah, di dalam segitiga restitusi ada 3 tahapan yang kita perhatikan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, di dalam segitiga restitusi ini, Bapak Ibu, saya sudah pernah melakukannya. Nanti kita tonton bersama bagaimana penerapannya. Ya, mungkin kurang sempurna, tetapi saya sudah mulai mencoba mengimplementasikan segitiga restitusi, dan di mana peran saya sebagai manajer di situ. Nah, ini adalah menstabilkan identitas. Saya melihat dia ini sering ke sekolah, dia masih pun sering terlambat. Itu ada dipikirkan, kira-kira berapa kali dia terlambat dari CPS? Sudah 4 kali. Menurut dia terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya. Iya. Berbuat kesalahan itu wajar dari manusia. Tetapi ketika kita berbuat kesalahan dan kita memperbaikinya, itu yang menjadi lebih baik. Baik ya, sekarang kita akan cari solusinya bersama ya. Ibu ya, Ini adalah validasi tindakan yang kira-kira apa kira-kira kesempatan itu? Kalau saya selalu berdagang, jadi saya selalu waktu. Sekarang coba dia pikirkan, apakah tindakan dia itu sesuai dengan keyakinan kelas kita nggak? Tidak. menanyakan Keyakinan kelas apa yang diperkenalkan? Disiplin. karena menurut kita disiplin itu penting untuk kamu. Penting saya beliau super sekali. Karena dari saya sudah menghargai waktu ini, juga akan menghargai orang lain, dan juga tidak akan mengaku. Nah, sekarang kira-kira apa yang akan kita lakukan supaya tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Saya tidak akan bertanya dulu dan waktu untuk cepat menemukan aktif sekali. Sekarang kamu sudah menemukan solusinya, dan ini apa yang menjadi keyakinan kelas kita ikut. Sekarang kembali ke dalam kelas, tetap semangat belajar. Terima kasih. Ya Bu, terima kasih. Oke, sayang. Kembali ke dalam. Nah, kita tadi sudah menonton bagaimana mungkin ini adalah kurang sempurna ya, tetapi saya sudah mulai melakukan penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi, di mana posisi saya sebagai manajer di situ, peran saya sebagai manajer. Nah, di dalam segitiga restitusi, di dalam video tersebut tadi ada 3 tahapan yang harus kita lihat, yaitu validasi tindakan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, Bapak Ibu, adalah pertanyaan yang kita berikan pertama sekali, menanyakan permasalahan apa yang sedang, atau pelanggaran apa, pelanggaran keyakinan kelas apa yang telah dilanggar oleh murid. Seperti tadi, saya mendengar laporan Gerald tidak masuk di dalam kelas, sering terlambat,
sehingga materi IPS sering Gerald terlambat dalam mengikuti pelajaran tersebut. Itu adalah menanyakan, kita melihat, atau mungkin kita sebagai guru mata pelajaran, saya melihat peserta didik kamu sering terlambat ya mata pelajaran yang ibu asuh, jadi banyak yang mungkin tidak kamu ikuti. Itu adalah pertanyaan menstabilkan identitas. Pertanyaan validasi tindakan yang salah contohnya adalah bagaimana kita melihat anak-anak itu meyakinkannya dengan menanyakan adakah yang cara yang lebih efektif yang dibutuhkan. Seperti dari Gerald adalah bagaimana dia dapat terlambat, apa alasannya. Mungkin kita memposisikan diri sebagai pribadi kita ya. Kalau mungkin begadang, kita juga kadang terlambat bangun. Jadi Gerald melakukan hal demikian pasti ada alasannya kenapa bisa terlambat ke sekolah. Nah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, dan mungkin kita masuk ke titik di mana kita tanya, kira-kira keyakinan apa yang dilanggar, keyakinan kelas apa yang telah dilanggar, yang dulunya telah kita sepakati di dalam kelas. Itu adalah pelaksanaan penerapan segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, di dalam budaya positif ini kami telah atau saya secara pribadi mungkin membagi ilmu di sini bukan juga menggurui Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman, dan di mana di tempat ini mungkin kita akan sharing, berdiskusi di dalam penerapan budaya positif di dalam sekolah, sehingga terciptanya karakter-karakter yang positif kepada murid. Nah, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya dalam menyajikan materi atau menjelaskan materi tentang budaya positif, atau berbagi kepada rekan-rekan tentang bagaimana penerapan implementasi budaya positif di dalam sekolah. Dan pada kesempatan ini saya kembalikan kepada moderator. Ya baik, terima kasih atas penyampaian materinya oleh Ibu Putri. Jadi sebelum kita teruskan, mari kita berikan applause untuk Ibu Putri. Dan penyampaian materinya pada siang hari ini sudah sangat baik sekali, sangat menarik dan begitu bermanfaat bagi kita semua Bapak Ibu yang berada di lingkungan sekolah. Jadi selanjutnya kita akan masuk pada ruang diskusi berdasarkan tadi penyampaian materi yang disampaikan oleh Ibu Putri. Sebenarnya ada tanggapan? Cek. Misalnya ada berupa tanggapan, pertanyaan atau saran pada materi siang hari ini kepada Bapak Ibu semua, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, kepada Bapak Dedi Huta Barat. Oke, terima kasih sebelumnya kepada Pak Acara. Di sini saya ingin sedikit kurang mengerti dalam posisi video, posisi kontrol. Kontrol di situ yang mana di dalam saat saya mengajar, di saat ini dalam melakukan siswa tersebut, yang mana saya melakukan itu di dalam posisi pemberi hukum selama ini. Jadi yang saya ingin tanyakan, dari 5 posisi kontrol yang tertera di situ, pemberi hukum, merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer, manakah yang lebih baik di antara 5 itu? Biar dalam kedepannya, dalam saya segi posisi sebagai guru, saya menerapkan dalam posisi dari 5 posisi kontrol ini. Jadi saya pengen tahu apa-apa tahap dalam melakukan posisi kontrol terhadap perlakuan siswa dalam melakukan suatu kesalahan, dan kita bisa tahap yang mana kita melakukan posisi kontrol dalam mengikuti kesalahan siswa itu. Mungkin
Itu yang pertama. Yang kedua dalam segi keyakinan kelas ini, Bu. Dalam segi keyakinan kelas itu kan kita berdampak dalam budaya positif. Di dalam membuat keyakinan kelas, saya ingin tahap-tahap untuk membuat keyakinan kelas itu biar efektif itu bagaimana itu ya? Tahap-tahap keyakinan kelas biar efektif, karena saya kurang menerapkan ke siswa keyakinan kelas ini. Jadi biar saya terapkan ke dalam siswa untuk membuat keyakinan kelas dalam kelas saya. Jadi mungkin bagaimana target membuat keyakinan kelas itu biar efektif. Mungkin hanya itu saja yang ingin saya sampaikan kepada protokol. Silakan. Ya baik, terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Dedi Huta Barat. Dan selanjutnya kalau masih ada lagi rekan-rekan yang ingin menyampaikan pertanyaan atau tanggapan, dipersilakan. Oh ya, kepada Ibu Yuni. Oh ya, Ibu Yuni, dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sungguh luar biasa materi kita pada hari ini tentang budaya positif dan atau disiplin positif yang dilakukan di sekolah dan kelas. Tentunya tadi kita sudah mendapatkan pemaparan dari Putri bagaimana kita menjadi posisi baik itu teman, pemantau, sebagai penghukum, terus tadi manajer, dan satu lagi pembuat rasa bersalah. Tentunya ketika kita sudah mengambil 5 posisi ini, pasti permasalahan yang kita hadapi juga berbeda-beda dan tanggapan dari siswa juga berbeda-beda. Namun pastinya setiap siswa yang memiliki masalah akan kita posisikan diri terhadap 5 posisi kontrol, dan cara penyelesaiannya adalah dengan menyelesaikan secara segitiga restitusi. Mungkin sedikit yang saya tanyakan, kalau mungkin tadi pemaparan video itu kan kalau ada 5 posisi kontrol sekaligus, tadi di video terakhir penyelesaian secara segitiga restitusi itu kan individu. Misalnya kalau di dalam satu sekolah anak ini misalnya berkelompok melakukan pelanggaran, apakah juga nanti dalam penerapan posisi kontrol kita dan penyelesaian secara segitiga restitusi kita lakukan secara individu atau berkelompok? Karena tadi saya katakan ini tadi kan per individu, tapi permasalahannya sekarang adalah secara berkelompok. Apakah penyelesaiannya secara individu atau berkelompok? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Yuni. Satu orang lagi, Ibu Lembu, silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya di sini dari materi yang disampaikan oleh Ibu Putri, apakah sistem reward yang kita lakukan kepada anak untuk mereka menjadi disiplin yang secara efektif, apakah rewards ini dengan cara kita banyak memuji anak, memberikan perhatian pada anak, apakah ini bisa memberhasilkan peserta didik? Kedua, pertanyaan kedua Ibu, kadang kita sebagai guru ini di dalam kelas, kadang kita terpancing emosi dengan tingkah anak-anak. Misalnya mereka melanggar peraturan sekolah, apakah dengan cara ini, apakah kita sebagai seorang guru tetap tenang atau terus menerapkan disiplin yang positif? Dan bagaimana jika kita tidak menghukum anak tersebut? Apa yang harus kita lakukan? Cara apa yang sebagai seorang guru, cara apa
yang perlu kita lakukan kepada anak tersebut? Demikian saja pertanyaan dari saya, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari rekan-rekan Bapak Ibu semua, dan saya pikir ini Ibu Putri sebagai narasumber kita pada siang hari ini telah merekam dan mencatat beberapa pertanyaan dari rekan-rekan Bapak Ibu semua, dan selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu Putri untuk menanggapi beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan. Dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Moderator. Baik, saya akan tanggapi beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu. Di pertama adalah pertanyaan dari Bapak Hutabara tentang kelima posisi kontrol ini, kira-kira posisi kontrol seperti apa yang sebaiknya kita lakukan? Karena mungkin selama ini Bapak Hutabara melaksanakan posisi kontrol sebagai pemberi hukuman. Nah, sebelumnya juga saya sampaikan bahwa pemberi hukuman bukan hanya Bapak juga yang pernah melaksanakan, bahkan secara pribadi saya juga pernah melaksanakan hal itu, dan sebelumnya juga saya memberikan memakai atau menerapkan posisi kontrol pemberi hukuman. Tetapi ketika belajar tentang budaya positif, saya melihat ternyata posisi kontrol seperti apa yang baiknya diterapkan kepada anak-anak. Nah, posisi kontrol yang baik diterapkan kepada anak-anak itu adalah sebagai posisi kontrol manajer. Kenapa? Karena di dalam posisi kontrol sebagai manajer ini adalah kita melaksanakan tahapan segitiga restitusi. Ini maksudnya ke tahapan segitiga restitusi. Kita memakai posisi kontrol sebagai manajer, di dalam pelaksanaannya adalah menggunakan tahapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini juga sudah saya mulai coba menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi, di mana posisi saya sebagai manajer. Di dalam hal itu tadi kita sudah menonton video. Contohnya mungkin ke depan kita akan lagi di dalam pelaksanaan. Nah, saya melihat dia ini selalu ke sekolah. Ini adalah menggunakan posisi manajer. Saya di sini adalah posisi manajer, dan langkah yang saya lakukan adalah langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Ini dia menstabilkan identitas. Gimana kabar hari ini ya? Saya melihat dia ini selalu ke sekolah. Nah, menstabilkan identitas itu adalah langkah pertama yang kita lakukan ketika kita melihat anak itu melanggar keyakinan kelas. Awalnya kita melanggar keyakinan kelas. Nah, setelah kita melihat ada murid yang melanggar keyakinan tersebut, kita akan menyelesaikan masalahnya menggunakan segitiga restitusi. Tapi posisi kita di situ sebagai guru, kita ambil posisi kontrol sebagai manajer. Seperti di video ini, apa yang kita lakukan pertama adalah menstabilkan identitas. Kita menanyakan, apakah benar anak kita Gerald ini sudah sering tidak masuk ke sekolah? Atau apakah benar anak kita ini sudah sering terlambat datang ke sekolah? Itu adalah pertanyaan menstabilkan identitas. Itu langkah pertama yang kita lakukan ketika ada anak ada pelanggaran. Coba dipikirkan, kira-kira berapa kali Gerald terlambat dari CPS dan mau mengira terlambat itu suatu kesalahan bukan? Nah, kita menanyakan kembali, menurutnya bahwa datang terlambat itu suatu kesalahan kah? Nah, Anda mungkin akan merespon, kita kembali loh, terlambat itu memang kesalahan karena kita udah sepakati sebelumnya keyakinan kelas.
Nah, selanjutnya iya. Nah, ini dia. Selanjutnya langkah yang kita lakukan. Terima kasih benar Ibu. Gimana kabar hari ini Bu? Berapa bulan mungkin videonya ini ya. Kira-kira apa kegiatan yang datang itu? Bisa selalu bergadang menjadi. Nah, langkah kedua yang kita lakukan adalah validasi tindakan yang salah. Kita menanyakan, kira-kira apa sih alasan yang kenapa datang terlambat? Misalnya kalau anak itu udah melanggar aturan datang terlambat ya, kita tanyakan apa alasannya kenapa datang terlambat ke sekolah. Mungkin anak-anak merespon alasan saya gini-gini dan sebagainya. Nah, yang terakhir, setelah kita mengetahui respon itu, kita lakukan yang namanya adalah menanyakan keyakinan. Menurut dia keyakinan terus apa yang dipertimbangkan? Nah, pertanyaan papan terakhir di dalam segitiga restitusi ini kita tanyakan, kira-kira menurutmu keyakinan apa yang sudah dilanggar? Anak-anak akan merespon, oh kita kan sudah beraturan sebelumnya, keyakinan kelas. Oh saya melanggar keyakinan disiplin. Seharusnya kan kita sudah buat keyakinan, kesepakatan bahwa tidak boleh datang terlambat. Oh saya melanggar itu Bapak Ibu. Nah, itu dia, mungkin itu adalah pelaksanaan tahapan segitiga restitusi di mana kontrol kita sebagai posisi manajer. Yang kedua, bagaimana membuat keyakinan kelas lebih efektif? Membuat keyakinan kelas lebih efektif, ini dia. Kita harus singkat dan jelas, jangan terlalu banyak kalimat, tetapi jelas dia kalimatnya. Yang kedua, keyakinan kelas harus positif. Kita mencari kata-kata bagaimana kalimat tersebut adalah kalimat membangun, lebih positif dia membangun. Yang ketiga, kita bacakan setiap masuk dalam kelas. Mungkin setiap masuk di les kita akan bacakan keyakinan kelas yang kita buat. Adakah yang mau kita tambahkan? Adakah yang mau kita kurangi? Mana tahu anak-anak kami lupa, mari kita baca kembali ya keyakinan kelas kita. Itu kita bacakan secara rutin ketika masuk dalam kelas. Nah, bagaimana cara untuk membuat keyakinan kelas? Ini lihat kalimatnya. Saling menghormati dan menghargai. Oke, contoh, saling menghargai, saling menghormati dan menghargai. Jadi ada kesepakatan sama antara guru dengan siswa bahwa di dalam kelas itu kita harus saling menghormati, kita harus saling menghargai. Nah, selanjutnya pertanyaan dari Ibu Yuni, penyelesaian masalah mungkin yang sering kita lihat atau di video tadi adalah menyelesaikan masalah secara individu. Bagaimana kalau anak-anak membuat pelanggaran secara berkelompok? Itu diselesaikan secara berkelompok atau individu? Nah, kalau menurut saya itu adalah diselesaikan tetap secara individu. Kenapa? Walaupun anak membuat pelanggaran yang sama, tapi kadangkala anak-anak itu punya alasan pribadi. Mereka punya alasan masing-masing di dalam membuat masalah tersebut. Misalnya terlambat ke sekolah, mereka 5 orang terlambat datang ke sekolah, tetapi alasan masing-masing anak terlambat ke sekolah itu adalah berbeda-beda. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita menanyakan dengan kelompok, kadang-kadang anak-anak itu tidak bisa mengekspresikan diri. Mungkin ada alasan pribadinya, tidak mau dia temannya tahu. Dia tidak mau temannya sampai mendengar alasan. Jadi ketika kita pribadi, secara individu kita selesaikan masalahnya, dia akan ekspresikan diri, dia akan sampaikan dengan jujur apa permasalahan, dan kita sebagai guru akan paham bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Kira-kira seperti itu. Nah, pertanyaan yang ketiga adalah pertanyaan dari Ibu Nur Lembu, Miss Lembu, yaitu adalah bagaimana sistem rewards atau sistem imbalan, sistem hadiah pujian. Nah, sistem hadiah atau rewards itu sebenarnya bagus. Itu bagus kita terapkan. Hanya saja masalahnya adalah sistem rewards itu adalah jangka pendek dia. Memberi hadiah itu jangka pendek, tidak jangka panjang. Sedangkan yang kita harapkan adanya perubahan anak, pembentukan
dia, maka dia mengikuti aturan. Itu dia. Nah, makanya kalau dibilang bagaimana memberi hadiah, sebenarnya bagus tapi kurang efektif. Karena kalau kita mengharapkan anak-anak jangka panjang perbaikan atau menerapkan karakter yang baik, maka alangkah baiknya bagaimana kita melakukan suatu disiplin positif dengan penawaran tanpa paksaan. Artinya anak-anak menyadari untuk apa diperbuat hal demikian. Yang terakhir adalah pertanyaan yang terakhir adalah bagaimana kalau anak itu izin belum mungkin nanti manakala pertanyaan yang terakhir saya salah memahami, saya tanggapi sedikit karena saya tangkap begini, bagaimana kalau anak-anak misalnya itu bandel sekali, membuat kesalahan yang membuat kita emosi, karena seringkali ini mungkin kekasuan ini, aduh anak-anak ini bagaimana juga unik lah. Nah, bagaimana kita menyelesaikan, kita udah emosi dalam permasalahan yang dilakukan anak pelanggaran, bagaimana kita menyelesaikannya? Mungkin seperti itu kira-kira yang bilang. Oke, nah yang pertama dalam menyelesaikan anak-anak, masalah anak-anak, yang perlu kita pahami pertama adalah pribadi kita sebagai guru. Ketika anak-anak buat pelanggaran, kita jangan terpancing emosi. Kita jangan meresponnya dengan emosi, karena ketika kita sudah merespon dengan emosi, maka menyelesaikan masalah sudah tidak efektif. Tapi kita menanggapinya dengan tenang. Mungkin kita sebagai guru adalah menenangkan diri, ambil nafas sejenak. Kita tarik nafas sejenak, pelan-pelan. Setelah kita sudah tenang, mungkin baru kita tanya permasalahan seperti apa. Tapi jangan lupa dengan menggunakan segitiga restitusi. Itu dia. Jadi kalau misalnya kita selesaikan masalah secara emosi, memang hasilnya tidak baik. Tetapi kita tenangkan diri kita, baru kita laksanakan tahapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah tersebut. Kira-kira seperti itu jawaban dari saya dari beberapa pertanyaan Bapak Ibu guru. Kalau ada yang kurang sempurna, saya mohon maaf. Mungkin ke depan kita akan bagi-bagi ilmu atau sharing-sharing. Kita akan kolaborasi bagaimana penerapan budaya positif lebih baik lagi ke depan. Saya berikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas tanggapan yang luar biasa dari Ibu narasumber. Mari kita berikan aplaus sekali lagi. Dan sudah begitu bermanfaat sekali ini penyampaian materi sekaligus juga tanggapan dari beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Putri. Dan saya pikir kegiatan diskusi kita mengingat waktu juga kita cukupkan sampai di sini. Dan sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, terlebih dahulu mari kita refleksikan kegiatan yang sudah kita laksanakan ini. Jadi apa hal-hal yang sudah kita peroleh pada kegiatan ini? Jadi silakan Bapak Ibu sampaikan, dan mungkin ini satu orang saja perwakilan dari Bapak Ibu semua yang sudah mengikuti kegiatan ini untuk merefleksikan kegiatan kita. Kepada Bapak Ibu yang mau menyampaikan refleksinya, dipersilakan satu orang saja. Ya, Ibu Yuni, kepada Ibu Yuni dipersilakan. Iya, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya mengundang kita lagi berikan aplaus untuk narasumber pada hari ini. Sungguh luar biasa apa yang disampaikan oleh beliau, sangat bermanfaat untuk pengembangan sekolah kita dalam penerapan disiplin positif di sekolah. Yang saya dapatkan hari ini itu banyak. Salah satunya adalah bagaimana saya sebagai guru bisa menempatkan posisi kontrol saya di sekolah. Tadi sudah dijelaskan, dan bagaimana saya juga menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh siswa di dalam kelas atau di sekolah secara keseluruhan, baik secara individu maupun berkelompok. Dan semoga nanti harapan kita bersama penerapan ini terus kita lanjutkan di sekolah kita, sehingga ini terutama buat rekan kami Bapak PKS kesiswaan yang luar biasa pekerjaannya selama ini. Dan ini Pak merupakan tanggung jawab kita bersama bagaimana kita menerapkan disiplin positif yang
dapat menunjang pengembangan kompetensi sekolah kita ke depan untuk mencapai visi-visi sekolah di sekolah kita. Terima kasih, mungkin itu saja refleksi dari kami. Sekali lagi, Yahoo! Oh ya, ada kepada Bapak Huta Barat juga untuk menyampaikan refleksinya pada kegiatan kita hari ini. Dipersilakan. Anda terima kasih sebelumnya kepada Bapak Purwotogo. Di sini setelah saya diberikan pengertian pemahaman oleh narasumber yang mana dari mengetahui dari hasil setelah apa yang narasumber berikan kepada saya, berarti dalam setiap yang saya berikan posisi kontrol itu yaitu pendukung, berarti kita menjadi manajer. Jadi mohon saya sangat-sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu Putri atas penyampaiannya pada hari ini, sangat-sangat luar biasa, terutama terhadap materi kita ini. Terus efektif dalam positif juga terhadap yang Ibu berikan, maka saya terapkan di dalam pembelajaran saya dalam kesepakatan kelas, dan itu juga dampak positif untuk anak muridku nanti terang harinya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Putri telah memberikan amanah dan pengertian dan pemahaman terhadap kami semua. Saya salut sama Ibu Putri. Terima kasih. Ya baik, terima kasih refleksi yang disampaikan oleh Bapak Ibu semua. Dan sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, mari kita berikan aplaus untuk kita semua. Dengan kegiatan kita hari ini sudah luar biasa. Semua juga rekan-rekan Bapak Ibu mengikutinya dengan baik dan dengan penuh konsentrasi, penuh perhatian khusus, dan terlebih kepada Ibu narasumber kita pada siang hari ini telah memberikan yang terbaik untuk kita semua. Jadi demikian saja kegiatan kita pada siang hari ini. Kepada Bapak Ibu semua kami mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya dan keaktifannya selama mengikuti kegiatan ini. Dan saya sebagai moderator, kelemahan kekurangan saya mohon untuk dimaklumi. Akhir kata saya sapa Bapak Ibu semuanya, Yahoo! Foto bersama. Foto bersama.